Pemirsa, Anda menyaksikan program Investor Daily Talk, program yang menghadirkan narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Wilson Purba, inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV Inspirasi Investasi. Pemirsa, sepanjang 5 bulan pertama di tahun 2024 ini sudah ada 11 bank perekonomian rakyat alias BPR yang telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jumlah bank jatuh tahun ini bahkan sudah melebihi rata-rata jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, untuk membahas lebih jauh, kita sudah bersama dengan Bapak Didik Madiono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, bidang program penjaminan dan resolusi bank. Apa kabar Pak Didik? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih sudah mampir ke studio kami Pak. Kita akan membahas hal ini Pak, mengenai ini dari Januari hingga saat ini bulan Mei di tahun 2024 sudah ada nih Pak 11 bank perekonomian rakyat atau BPR yang dicabut izinnya oleh OJK. Nah, ini umumnya faktor penyebabnya apa Pak? Ya, yang pertama mungkin saya harus jelaskan kenapa pada Januari 2024 yang lalu OJK menyerahkan ke kami 8 BPR sekaligus. Nah, itu memang dampak dari berlakunya Undang-Undang P2SK yang ditetapkan di Januari 2023, di mana pada saat itu istilahnya kalau sebelum Undang-Undang P2SK itu ada bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus. Bank dalam pengawasan intensif itu jangka waktunya 1 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun berikutnya. Sehingga BDPI, istilah bank dalam pengawasan intensif itu bisa 2 tahun. Nah, kemudian bank dalam pengawasan khusus dikasih waktu 3 bulan. Jadi total penyihatan sebelum Undang-Undang P2SK itu 2 tahun 3 bulan maksimal. Nah, setelah Undang-Undang P2SK itu jangka waktunya istilah BDPI, BDPK sudah nggak ada lagi. Namanya bank dalam penyihatan, waktunya maksimal 1 tahun. Jadi dari 2023 kemudian Januari 2024 itu argonya 1 tahun itu nggak boleh diperpanjang lagi, sehingga pada saat itu begitu berlaku itu ada 8 BPR yang tidak bisa disehatkan, sehingga ditetapkan menjadi bank dalam resolusi dan diserahkan pada LPS. Nah, itu yang menyebabkan 8 itu. Kemudian tambahan 3 itu ya tentu saja bulan-bulan berikutnya. Itu barangkali kenapa dalam 5 bulan pertama ada 11 BPR yang diserahkan kepada LPS. Nah, tapi faktor yang akhirnya menyebabkan izinnya dicabut itu apakah memang susah Pak untuk menyehatkan bank perumahan rakyat ini? Ya, betulnya itu ranahnya OJK ya, iya. dalam masa BDPI, BDPK. Kemudian di dalam Undang-Undang P2SK itu sendiri, LPS diberi penguatan, diberi kesempatan untuk early involvement. Termasuk pada saat bank dalam penyihatan pun LPS boleh menjajaki calon investor yang bersedia mengambil alih sebagian aset atau seluruh aset dan kewajiban BPR yang kita kenal istilahnya opsi purchase and assumption, dan juga bisa menjajaki calon investor yang berniat mengakuisisi bank itu keseluruhan. Nah, betulnya LPS sudah melakukan mandat yang diminta Undang-Undang P2SK itu pada saat diserahkan ke 8 BPR itu. Kita berhasil menarik investor yang bersedia berminat pada saat itu 4 BPR dari 8 BPR. Nah, dalam perkembangannya 3 investor yang berminat pada 3 BPR itu pull out, nggak bersedia. Tapi ada 1 BPR yang kemungkinan besar selamat dan nanti kita akan umumkan lebih lanjut. Ada 1 BPR yang berhasil diselamatkan oleh investor. Baik. Nah, tapi sebenarnya kalau historis kinerja dari BPR itu sendiri seperti apa sih Pak di Indonesia? Iya, betulnya kalau dilihat dari mungkin historisnya ya, sejak LPS berdiri 2025 September sampai dengan Mei ini, itu LPS sudah menangani sekitar 133 bank yang dicabut izin usahanya. Terdiri dari 132 BPR maupun BPR syariah. Nah, kalau dilihat rata-ratanya mungkin dibagi 20, kira-kira 7 BPR per tahun. Tapi betulnya itu fluktuatif ya. Di tahun 2000, kalau nggak salah 2000, saya lihat di sini datanya, 2011 betulnya kalau kita flashback, pada tahun itu ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya.
Jadi bukan kali ini saja. Tapi ada tahun-tahun tertentu di 2012 dan 2022 hanya 1 BPR setahun. Oke. Jadi memang fluktuatif. Kalau yang ini kenapa banyak? Yang tadi saya jelaskan, Undang-Undang P2S kan mengharuskan argonya jadi 1 tahun. Itu yang menyebabkan waktunya agak pendek. Tapi selain itu juga OJK juga melakukan restrukturisasi BPR, barangkali sudah kita ketahui bersama ya. Jadi itu menyebabkan ada konsolidasi, ada yang nggak sehat juga akhirnya diserahkan pada LPS. Tapi yang penting di sini yang perlu dijaga adalah itu kan 11 terhadap 1.500 sekian BPR kan hanya 0,7%. Jadi masih banyak BPR yang bagus, yang kinerjanya bagus. Jadi yang perlu dijaga adalah ya, masyarakat nggak perlu khawatir nyimpan uang di BPR yang lainnya. Kalaupun nanti dicabut izin usahanya, ada LPS yang segera melakukan pembayaran simpanan itu. Siap. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan dari segi undang-undang, tapi ada juga nggak sih Pak faktor internal mungkin yang mempengaruhi akhirnya kinerja BPR ini tidak sehat? Iya, kita sebetulnya sudah lakukan analisis sejak awal ya, 2005 itu penyebab BPR itu kenapa menjadi gagal atau bangkrut istilahnya. Ternyata memang sebagian besar, hampir kita bisa katakan 90% lebih, itu karena adanya fraud dari pemilik maupun pengurus ataupun pegawai BPR. Jadi kebanyakan mostly itu karena fraud atau melakukan tipu bank. Yang lain mungkin karena kelemahan manajemen risiko, tata kelola, itu karena kelemahan itu dimanfaatkan orang-orang untuk melakukan fraud. Jadi itu, kalau BPR comply dengan itu, bukan karena masalah faktor eksternal ya, karena kondisi perekonomian daerah atau apa, bukan yang gagal itu gitu, banyak karena fraud. Siap. Nah, lantas sejauh ini sebenarnya seperti apa peran LPS juga tadi selain mencari investor, adakah juga mungkin yang akan dilakukan, apalagi terutama bagi nasabah nih Pak. Tapi kita akan membahas itu setelah jeda nanti. Pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Didik Madiono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, bidang program penjaminan dan resolusi Bank. Pak Didik, ini kan mungkin banyak kekhawatiran di masyarakat jika tadi ternyata peran LPS ini bisa juga untuk mencari investor. Nah, tapi kalau untuk nasabah ini gimana Pak? Kan kadang nasabah kayak, wah kalau banknya tidak sehat, gimana nih kita menyimpan uangnya gitu? Yang pertama, penjaminan LPS itu efektif setelah banknya dicabut izin usaha. Jadi pembayaran klaim itu efektif setelah bank dicabut izin usahanya. Tapi di luar itu betulnya LPS dilengkapi dengan 4 opsi resolusi, yaitu penyehatan atau penyelamatan melalui penyertaan modal sementara LPS pada bank, kemudian tadi PNE maupun bridge bank. Kalau PNE tadi kita tawarkan pada pihak lain atau bank lain yang bersedia mengambil sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR, yang terutama yang good bank ya, yang aset bagus maupun yang insur deposit yang diambil. Nah, kemudian yang opsi terakhir adalah likuidasi. Setelah kita upayakan mencari investor yang bersedia mengakuisisi atau mengambil sebagian aset dan kewajiban BPR itu gagal. Dan kalau memang LPS juga kalaupun menyelamatkan harus melihat visibility dari bank itu sendiri. Biasanya karena NPL-nya udah di atas 90%, ada fraud yang masif sehingga kita tidak menyelamatkan bank itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kalau kondisi banknya juga tidak parah-parah amat, itu LPS bisa menyelamatkan dan banknya menjadi milik LPS. Itu yang seperti kita lakukan terhadap Bank Senturi dulu, Bank Mutiara ya. Nah, opsi resolusi yang terakhir adalah likuidasi. Nah, untuk menjaga kepercayaan itu kita, dalam hal ini LPS, sudah mampu untuk mempercepat proses pembayaran klaim. Walaupun secara undang-undang itu LPS punya keleluasaan untuk menetapkan reconvert selesai seluruhnya 90 hari kerja sejak cabut izin usaha. Tapi dalam praktek ini 11 BPR ini, kita dalam 5 hari kerja itu bisa menyelesaikan sekitar rata-rata 80% dari rekening. Oh, berarti cepat banget ya Pak ya? Cepat banget. Jadi itu yang membuat
seperti kita ketahui 8 BPR atau 11 itu kan nggak ada noise terlalu itu, karena pembayarannya cepat. Dan nasabah sangat bersyukur ya, karena selama ini kalau BPR itu kan sudah bermasalah, kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan. Nasabah sudah berkali-kali datang BPR untuk mencairkan simpanannya, tapi selalu ditolak karena nggak ada dana kan. Tapi begitu malah juga dicabut izin usahanya, diselesaikan LPS 5 hari kerja. Wah, itu banyak yang bersyukur, sujud syukur banyak itu. Akhirnya lebih cepat gitu, malah juga lebih mudah gitu ya Pak. Lebih mudah. Ya? Nah, tapi Pak, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, bisa dielaborasi nggak Pak? Sebenarnya kalau aset LPS saat ini tuh berada di angka berapa sih, sehingga tadi mungkin bisa untuk mencairkan klaim-klaim daripada nasabah, dan kira-kira sumber dananya dari mana Pak? Oke. Kalau aset LPS per posisi Maret itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 225 triliun. Oke. Itu jadi kalau untuk menyelesaikan BPR jangan khawatir lah, LPS kekurangan uang cukup, lebih dari cukup. Siap. Untuk tahun ini kita nganggarkan betulnya 1,2 triliun untuk penyelesaian BPR tahun 2024. Dari 11 itu so far berdasarkan hasil rekonsiliasi verifikasi kita baru menggunakan sekitar 300 miliar dari 1,2 triliun. Tapi pun kalau 1,2 triliun nanti umpamanya makin banyak BPR, mudah-mudahan tidak terjadi kurang, kita punya keleluasan untuk nambah lagi dengan aset yang 225 triliun tadi. Siap. Jadi nasabah jangan khawatir ya. Nah tadi Pak, ini untuk mencegah ternyata BPR ini tidak sehat. Ini kan sudah bekerja sama juga tentunya LPS bersama dengan OJK dan juga Kemenkeu. Nah tapi bagaimana untuk memberikan literasi kepada BPR supaya bisa berjalan sesuai dengan regulasi, tidak ada fraud-fraud tadi Pak? Oke, yang pertama kita dari aspek perlindungan masyarakat atau nasabah BPR itu sendiri, kita secara masif juga menyampaikan edukasi literasi kepada nasabah. Simpanan itu dijamin LPS atau nanti kalau banknya dicabut izin usahanya, termasuk simpanan yang layak bayar asal memenuhi 3T. Apa itu, Satu, tercatat dalam pembukuan bank. Dua, tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS yang sekarang berlaku 6,75. Jadi jangan minta bunga tinggi-tinggi, maksimal 6,75. Kemudian yang terakhir, tidak terlibat dalam tindak pidana perbankan di bank tersebut. Jadi kalau 3T itu ini jangan khawatir, banknya umpamanya terpaksa dicabut izin usahanya, dalam 5 hari kerja tadi LPS bisa membayar. Oke. Nah kalau misalnya dinilai saat ini Pak, lantas bagaimana juga Pak Didik dan juga LPS ini melihat aksi konsolidasi BPR ini, apakah memang perlu? Iya. Kalau lihat kondisi sekarang dan yang akan datang ya, memang tantangan pada BPR ini akan semakin berat ya. Termasuk juga di Undang-Undang P2SK kan bisa melakukan transaksi di sistem pembayaran. Juga bisa go public. Nah itu butuh kondisi industri atau BPR yang sehat, yang didukung dengan permodalan yang cukup kuat. Nah dalam hal ini tentu saja LPS mendukung langkah OJK yang melakukan restrukturisasi industri BPR, termasuk memperkuat pemodalan, termasuk juga barangkali single present policy untuk mengurangi jumlah BPR. Bagi LPS saya sependapat bahwa BPR enggak banyak-banyak tapi sehat, lebih bermanfaat bagi perekonomian, bagi masyarakat berbodoh banyak tapi banyak yang sakit-sakitan, sehingga yang sakit-sakit ini dibereskan melalui merger segala macam. Kalau enggak ikut di dalam konsolidasi, terpaksa dicabut izin usahanya atau diserahkan oleh LPS siap menampung untuk menyelesaikan. Siap, artinya perlu ya Pak untuk melihat juga kondisinya. Iya, itu kondisi konsolidasi memang diperlukan untuk memperkuat industri BPR di masa yang akan datang. Nah, tapi di sisi lain ada nih Pak Didik, tantangan yang terjadi memang di saat ini global, di era suku bunga tinggi dan juga ada ketegangan geopolitik global nih. Apakah sentimen ini akan terus, jika sentimen ini terus berlanjut Pak, otomatis kan akan turut mempengaruhi BPR ke depannya. Ini menurut Bapak seperti apa? Iya, kalau dari sisi BPR barangkali mungkin nggak terlalu secara langsung berpengaruh ya, karena BPR banyak kan tidak melakukan transaksi devisa, tidak terpengaruh oleh nilai tukar, tapi mungkin terpengaruh nanti suku bunga tinggi segala macam, termasuk nasabah kemampuan bayarnya itu memang kan itu yang kita waspadai. Memang kita lihat industri BPR CAR-nya relatif tinggi ya, BPR konvensional itu sekitar kalau nggak salah 29,8% CAR-nya.
kemudian BPR syariah sekitar 23,4, growth-nya juga relatif tinggi ya, 9%, lebih tinggi dari bank umum bahkan. Tapi yang perlu diwaspadai memang NPL-nya, yang barangkali kita tahu bersama trennya naik, itu kita waspadai juga. Kenapa trennya itu? Kalau dari OJK kemarin penjelasannya mungkin karena berakhirnya restrukturisasi maupun faktor persaingan, semuanya kita monitor secara proper kondisi BPR ini. Baik, artinya selalu dipantau gitu ya Pak, supaya tetap sehat dan juga Betul. tadi diberikan literasi. Nah, ini menarik juga bahwa kan BPR ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kira-kira apa tips bukan untuk BPR tapi untuk nasabahnya nih Pak? Karena apalagi BPR kan ini biasanya bunga depositonya tinggi. Nah, tapi kita akan membahasnya usai jeda Pak Didik. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Didik, ini kan BPR tersebar di seluruh Indonesia dan biasanya menawarkan bunga deposito yang tinggi. Nah, bagaimana, adakah tips dari LPS sendiri Pak untuk para nasabah supaya mungkin ketika menyimpan uang di BPR, apa yang perlu dipertimbangkan? Ya, yang pertama tentu saja tadi persyaratan simpanan layak bayar oleh LPS yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah 3T tadi, itu tercatat dalam pembukuan bank, tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS, which is sekarang ditetapkan 6,75% per tahun, dan yang terakhir tidak terlibat dalam tindak pidana perbankan di BPR tersebut. Itu yang utama. Mungkin yang utama yang perlu diperhatikan ya jangan minta bunga tinggi-tinggi lah, maksimal 6 suku bunga penjaminan LPS. Tapi secara nominal betulnya coverage simpanan kita kan per bank per nasabah itu 2 miliar. Dan kita lihat untuk BPR hampir seluruhnya 99,9 sekian itu terjamin lah nasabah BPR karena relatif jarang lah yang di atas 2M kan. Ada cuman nggak banyak. Itu yang utama yang kita ini. Jadi tetap aja yang perlu diperhatikan lebih ke tingkat bunga penjaminan itu ya. Kalau kemudian juga barangkali secara berkala ngecek datang ke BPR-nya apakah ngeprint buku tabungan atau lihat itu untuk meyakinkan bahwa simpanannya tercatat. Karena berdasarkan kita lihat beberapa kejadian memang ada beberapa BPR nggak banyak sih yang kadang melakukan pembukuan di luar pembukuan bank, jadi tidak tercatat di pembukuan, tapi itu nggak banyak. Itu yang termasuk yang fraud yang tadi. Fraud itu ya. Artinya masyarakat juga harus aware untuk menyimpan uangnya. Pak Sanggaya tadi memprint buku tabungan, mungkin melihat ada bunganya, kok bunganya nggak make sense nih, harusnya bisa kemudian dipertanyakan seperti itu ya. Nah, tapi kalau di era digital seperti ini Pak, kan kita lihat mungkin digital berkembang terutama juga di perbankan. Nah, tapi kalau misalnya LPS sendiri bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini untuk mengawasi BPR-BPR yang ada di seluruh Indonesia, Pak? Iya, yang utama kita bersyukur ya sekarang OJK, BI dan LPS itu mengembangkan platform namanya laporan terintegrasi. Jadi BPR itu melaporkan satu kali aja nanti bisa diakses oleh OJK, BI maupun LPS. Jadi itu tidak merepotkan BPR. Jadi melalui proses digitalisasi tadi, jadi kami juga dari platform itu kita bisa mengembangkan tools-tools yang memonitor dari kinerja keuangan dari BPR. Cukup di Jakarta aja bisa lihat itu, membuat analisa rasio-rasio keuangannya. Dan juga kita juga secara periodik kita ketemu dengan OJK untuk membahas kinerja BPR tertentu yang menurut kita early warning kita, oh ini perlu dibahas nih apa permasalahannya, apa upaya yang sudah dilakukan penyehatannya. Dan juga kita tidak tertutup kemungkinan juga bisa memanggil asosiasi dalam ini Perbarindo atau nanti Perbaminda untuk bank milik daerah atau Aspisindo untuk BPR syariah. Kita rutin kita bicara termasuk permasalahannya, kalaupun ada ini bisa nggak asosiasi membantu atau men-take over dari BPR bermasalah itu. Yang berikutnya kita juga rutin ketemu dengan OJK membahas itu. Khusus untuk bank yang dilikuidasi pun kita juga melakukan pengembangan digitalisasi proses pengawasan. Namanya kita ada platform BLIS, Bank Under Liquidation Information Support System. Jadi tim likuidasi di berbagai daerah di Indonesia itu cukup menginput laporan-laporan kita monitor dari Jakarta. Tapi secara periodik kita juga bisa datang ke BPR-nya itu untuk melihat progres
pelaksanaan dari likuidasi itu. Oke. Belum lama minggu lalu saya roadshow dari Jawa ke Bali, jalan darat, lihat BPR di Indramayu, di Jepara, Kudus, Purworejo, Solo, Madiun, Pasuruan, Sidoarjo, kemudian Banyuwangi, baru ke Bali. Jalan darat hampir ya. untuk lihat satu persatu BPR gimana progres likuidasinya, permasalahannya seperti apa, kita cari nanti solusinya. Nah, tapi umumnya kan demografi kita agak beragam, Pak. Biasanya permasalahannya sama nggak sih, Pak? Atau mungkin ada berbeda-beda? Permasalahan BPR bermasalah itu hampir sama, hampir Pak. sama ya. Sama, karena fraud. Iya, ya. Nah, itu makanya untungnya ada digitalisasi sehingga pengawasan bisa dilakukan secara terpusat seperti itu ya, Pak ya. Satu hal lagi, ini biasanya kita juga berupaya meningkatkan reliability dari laporan keuangan BPR itu. Kita sudah mengembangkan, kita tawarkan nanti ini sekarang dalam proses survei untuk kebutuhan dari BPR itu adalah kita mengembangkan platform core banking sistemnya, dibiayai LPS, nanti ditawarkan pada BPR yang belum, core banking sistemnya masih tidak nanti masih belum maksimal lah seperti itu ya. Jadi kita yang tidak reliable juga yang bisa diintervensi itu barangkali kita hindarkan sehingga keakuratan dari data keuangan bank itu menjadi kunci. Oke, nah selain itu Pak, kira-kira apa inovasi lain juga yang disiapkan LPS untuk mencegah atau menanggulangi kejadian seperti fraud ataupun tadi BPR tidak sehat ke depannya? Iya, yang utama kita bekerjasama dengan Perbarindo juga dengan BI, dengan OJK terutama adalah mengembangkan pelatihan mengenai manajemen risiko bank, GRC, governance, risk dan compliance, dan juga kepatuhan kepada bank, termasuk juga soft skill lainnya yang barangkali bermanfaat ke depannya, bekerjasama dengan Perbarindo untuk mengedukasi baik SDM maupun pengurus bank itu untuk meningkatkan kapabilitasnya dari sisi risk management, GCG, tata kelola, dan sebagainya. Baik. Nah, Pak Didik, ini kan sebenarnya sekarang kita lagi memasuki transisi pemerintahan. Kira-kira apa yang diharapkan juga dari LPS di sini untuk kedepannya, apalagi dalam pengawasan BPR dan juga kira-kira adakah mungkin aturan yang mungkin lebih dipermudah sehingga kedepannya LPS bisa lebih maksimal lagi untuk membantu BPR ini, Pak? Ya, kalau dari sisi transisi tentu saja kami dari sisi sektor keuangan ya transisinya smooth, tidak menimbulkan keguncangan yang tidak perlu sehingga stabilitas politik itu sangat penting bagi stabilitas keuangan juga atau sebaliknya terjaga dan peran dalam hal ini KSSK selalu bekerja sama baik BI, Kementerian Keuangan, OJK maupun LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan itu. Baik. Kita harapkan semoga ke depannya dari pemerintahan juga baik kebijakan-kebijakan khususnya mengenai keuangan dan juga kita harapkan untuk BPR ini tadi ya Pak bisa terliterasi dengan baik sehingga tidak ada fraud dan juga tidak ada yang kata-kata tidak sehat lagi di BPR sehingga masyarakat secara umum ini bisa percaya kepada juga BPR seperti itu ya Pak ya. Betul. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Didik Madiono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan juga bidang program penjaminan dan resolusi bank telah hadir di studio kami. Pak, sehat selalu Pak Didik. Iya, sama-sama Mas Wilson. Siap, dan pemirsa itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Didik. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam program Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di IndiHome Channel 117, First Media Channel 419, dan Channel 2 SD, live streaming di investor.id, serta aplikasi video. IDTV, inspirasi investasi.